Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah ahli kubur selamat dari siksa kubur karena hafal surat ini. Kitab suci Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan dan orang yang membacanya mendapat pahala berlipat. Keutamaan membaca surat Al-Mulk jadi pelindung dan penyelamat siksa kubur. Salah satu surat yang memiliki keistimewaan yakni Al-Mulk yang artinya kerajaan. Surat ini termasuk surah Makkiyah dengan jumlah 30 ayat. Surat ini turun sesudah surat At-Tur. Mufsair Ibnu Katsir menerangkan, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, jika kalian sudah meletakkan jenazah di dalam kubur, maka kalian ucapkanlah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Selain doa selamat dari siksa kubur di atas, ada juga surah yang bisa menolong seseorang nanti di hari akhir. Sebagaimana kisah orang selamat dari siksa kubur karena dibela surah Al-Mulk. Namun, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensyiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Mufsair Ibnu Katsir menerangkan, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajjaj Ibnu Muhammad dan Ibnu Ja'far. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Syubah dari Qutadah, dari Abbas Jusyami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Arbah telah meriwayatkan hadis ini melalui Syubah dengan sanad yang sama. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Mengenai keutamaan surat Al-Mulk ini, sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia. Sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabaraka. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surat Tabaraka menghalang-halangi sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surat itu berangkat menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata dan memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si Fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu. Lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api
sedangkan aku berada di dalam rongganya. Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitab-Mu. Allah berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu. Sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku, dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku, dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat itu menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas ibnu Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun, baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah atau surat yang menyelamatkan. Imam Tabrani telah meriwayatkan melalui jalur Salam ibnu Miskin dari Sabit dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulku. Ibnu Abbas mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat tenda di dekat sebuah kuburan. Padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga khatam. Maka ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Imam Tirmizi meriwayatkan pula melalui jalur Lais ibnu Abu Salim dari Abu Zubair, dari Jabir, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum tidur sebelum membaca Alif, Lam, Mim, Tanzil, dan Tabarakallazi biyadihil mulku. Lais telah meriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira? Lelaki itu menjawab, tentu saja mau. Ibnu Abbas mengatakan, bacalah surat Al-Mulk
dan ajarkanlah kepada keluargamu, serta semua anakmu dan juga semua ahli baitmu yang masih anak-anak, dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya, dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.